Oke, bertemu kembali dengan saya ya, Dito Ramadan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkomunikasikan antara Arduino IoT Cloud dengan PM Designer. Nah, di video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana cara mengkomunikasikan antara PM Designer dengan ThinkSpeak. Kita lanjut ke wiring diagramnya dulu. Nah, di sini saya memakai dua buah device yaitu USB32 dan Wemos J1 Mini. Untuk koneksinya seperti ini ya. Pin VIN dari ESP32 dia ke 5 volt Wemos J1 Mini, kemudian GND ke GND. Terus di sini yang perlu diperhatikan dari pin RX Wemos J1 Mini ke pin TX2 ESP32, kemudian pin RX2 ESP32 ke pin TX Wemos J1 Mini. Nah, di sini kenapa saya memakai dua buah device. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk device pertama yaitu Wemos J1 Mini-nya, dia untuk membaca dan mengirim nilai atau variabel ke PM Designer-nya ya. Kemudian ESP32 di sini berperan untuk mengirim ke Arduino IoT Cloud-nya, mengirim atau menerima dari Arduino IoT Cloud-nya. Nah, kemudian teman saya coba memakai ESP32 saja. Nah, malah terjadi error ya. Mengapa? Ternyata setelah saya analisa dan saat cek lebih dalam, itu library-nya nggak crash ya, dan akhirnya saya mengakali dengan cara seperti ini, memakai dua buah device. Oke, kita lanjut ke code-nya. Kita ke code Wemos J1 Mini-nya dulu ya. Oke, jadi seperti ini untuk code dari Wemos J1 Mini-nya. Di sini saya sebelumnya memakai ESP01 ya di sini. Tapi kalau pakai Wemos J1 Mini juga nggak masalah, sama saja dan bisa ya. Oke, untuk library seperti ini, Modbus IP dan ESP8266 WiFi. Kemudian untuk konfigurasi WiFi-nya disesuaikan dengan WiFi kalian ya. Dan catatan video-video sebelumnya saya juga sepertinya kelupaan untuk menjelaskan bahwa harus terhubung dalam satu jaringan ya. Dapat dilihat di sini untuk laptop saya, dia terhubung jaringannya sama ya dengan ESP Wemos J1 Mini-nya. Oke. Kemudian kita inisialisasi untuk Modbus, dan kemudian di sini untuk menyimpan variabel dari holding register dan coil. Kemudian di setup di sini untuk serial paging, memanggil serial monitor, kemudian fungsi serial. Kemudian di sini untuk WiFi paging untuk menghubungkan ke WiFi-nya. Kemudian untuk ngeprint nilai ngeprint IP-nya. Di sini untuk validasi untuk menunggu WiFi-nya sampai terhubung. Dan ini dimulai server di sini karena kan namanya Modbus IP-nya server ya. Kita mulai server. Kemudian untuk inisialisasi holding register dan coil. Oke. Kemudian ini untuk menjalankan fungsi Modbus-nya. Nah, kemudian untuk ini variabel register 002, dia menerima atau nilainya sama dengan server holding register 1 ya, atau dia register 402 dari PM-nya. Nanti dia akan disimpan di sini, kemudian coil dari PM dia disimpan di sini. Oke, setelah disimpan angkanya di sini variabelnya, kemudian dia akan dikirim menggunakan mili setiap 1 detik. Nah, di sini ada fungsi kirim register dan coil ke ESP32. Nah, kemudian ini untuk fungsi untuk menerima data dari ESP32 ya.
dan dia mengirim ke PM-nya. Oke, kita lanjut di Arduino Cloud-nya. Oke, untuk sketnya seperti ini ya. Ya, ini sket ini kalian dapatkan setelah membuat device di Arduino Cloud-nya. Untuk tambahannya, saya hanya menambahkan. Ya, untuk ini disesuaikan dengan punya kalian. Secret device kalian samain dengan punya kalian. Setelah membuat device baru, nanti dapat untuk wifi-nya ini sama ya. Saya samain wifi-nya. Ataupun kalau beda juga nggak apa-apa, bisa. Soalnya untuk itu Wemos-nya jangan sampai beda ya. Dia nggak akan ngebaca di PM-nya kalau beda. Oke, untuk thing properties, library ini untuk library bawaan dari Arduino Cloud-nya. Kemudian di sini ada tambahan variabel untuk menyimpan pin RX dan TX, yaitu pin GPIO 16 dan 17. Nah, di sini untuk pinnya antara dua pin ini ya, dia untuk berkomunikasi dengan Wemos Dewan Mini-nya. Oke, kemudian kita panggil di sini serial 2. Di sini untuk mengaktifkan serial 2 yang ada di ESP32. Fungsinya ini masih sama dari Arduino Cloud-nya, kemudian di void loop. Oke, ini untuk Arduino Cloud. Kemudian, nah di sini apabila fungsi untuk menerima dari Wemos Dewan Mini, dia akan datanya di parsing atau di pisah-pisah di sini ya, untuk diambil angkanya saja. Nah, kemudian dia untuk kirim ke ESP01 atau Wemos Dewan Mini-nya, dia juga stop 1 detik ya. Oke, di sini sudah saya upload ya, dan ini udah jalan hardware-nya. Nah, ini coba kita cek secara monitor ya. Oke, kita coba cek. Nah, di sini udah jalan ya secara monitornya. Oke, kita lanjut ke dashboard. Nah, jadi saya buat dashboardnya sederhana sekali seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke PM designernya. Nah, di sini saya sudah buat untuk desainnya. Nah, sederhana sama dengan dashboardnya ya. Nah, di sini numeric display, dia untuk menyimpan angka yang dikirim dari Arduino Cloud. Kemudian kemudian seperti ini bisa kalian sesuaikan. Kemudian numeric entry, dia untuk mengirim dari PM designer ke Arduino Cloud. Dia mengirim ya. Oke, kemudian ini untuk bitlamp, dia menerima dari Arduino Cloud. Oke. Kemudian untuk toggle switch di sini, dia untuk mengirim dari PM ke Arduino Cloud. Kalian bisa sesuaikan semuanya, disamain juga boleh. Jadi kita lanjut ke link sini ya. Ya, ini kalian nambah link ya, di add link. Di sini saya namain Arduino Cloud. Nah, kalian bebas namain apa aja. Ini link name-nya Arduino Cloud, kemudian link tipenya direct link or alternate. Nah, kemudian device-nya mau di-concord, kemudian server, modbus, device or slave, CPU or IP. Kemudian parameter. Nah, di sini poin pentingnya untuk IP itu kalian samain dengan IP Wemos Dewan Mini ya. Di sini saya sudah samakan. Nah, tadi saya sudah nyoba di dalam monitor. Nah, di sini
Untuk IP-nya 192.168.1.9. Oke, dia udah sama ya. Oke, kemudian untuk tag-nya. Nah, tag-nya seperti ini ya. Bisa kalian sesuaikan sendiri untuk project-project kalian, tidak harus sama ya. Oke, kita kemudian save dulu, terus compile. Nah, kemudian ke tools, run online simulation, kemudian kita run. Nah, oke, kita coba dulu untuk mengirim angka dari PM Designer ke Arduino Cloud-nya ya, di register 002 di sini. Oke, coba kirim angka 47, coba kita enter. Oke, dia terkirim. Kita tunggu. Responnya lama ya. Belum muncul. Nah, coba kita kirim dari sini ya. Enter. Coba ini mengapa dia belum muncul? Kita cek di serial monitor. Bentar. Di serial monitor. COM7. Nah, ini dia udah mengirim ya. Dari USB-nya. Nah, ini udah connect dia. Coba cek lagi. Nah, dia udah mengirim ya. Oh ya, dia udah muncul. Register 01, dia 34, coba kita ganti. Kita coba lagi ya. 65. Ntar. Oke, dia masuk. Dan yang ini 85. Ntar. Tunggu, nah dia masuk ya. Oke. Kita coba kirim dari PM-nya. Untuk coil 0002. Kita on. Nah, oke, masuk dia on. Dari Arduino Cloud-nya kita on. Nah, dia juga masuk ke PM Designer-nya. Nah, oke. Jadi seperti inilah untuk cara mengkoneksikan antara PM Designer dengan Arduino Cloud ya. Nah, untuk codingnya bisa kalian download di GitHub. Sudah saya upload ya di sini. Nah, dua-duanya sudah saya upload. Untuk code ESP01 atau Wemos juga bisa. Dan untuk ESP32-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Video bagaimana cara mengkoneksikan antara PM Designer dengan Arduino Cloud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.